Hai, aku baru selesai video call. Terus aku membeli permanggaan. Sebenarnya aku dari tadi udah kegiatan gitu loh, dari jam 10 aku terus-terusan ngomong. Terus aku lanjut. Susah ngomong. Terus akhirnya aku video call, lanjut ngobrol. Ngobrol-ngobrol sama kalian. Jelek banget pakai gini sih. Astagfirullah. Gini aja deh, ribet-ribetnya ya. Ingat ada ininya kan. Jadi ada ini, apa sih namanya, mango sticky rice. Terus apa? Mango sagu. Ini agak kurang enak ya. Kayaknya gitu. Udahlah ya. Ini enak flaknya. Aku di sini hanya aku belum tahu ada waktu lagi kan. Aku mau ngerjain tugas gitu loh, jadi kayak ada sejam lah buat istirahat bentar. Jadi dibanding scroll TikTok, mending kita live. Bentar aja, karena aku harus ngerjain tugas, bikin video, biar aku bisa tenang pas nanti kegiatan keluar kota. Iya loh, kenapa grogi? Kenapa ya? Aku kan habis kegiatan yang ada gen, kayak maksudnya kegiatan itu agak-agak berdekatan sama gen 13 ya. Mereka semua takut sama aku bingung banget. Kan aku udah pernah cerita juga ya. Mereka bener-bener takut itu ya sama aku. Terus aku tanya si Virgi, kayak, iya, soalnya soalnya kakak itu kayak pas aku mau deketin tuh kayak kakaknya kayak orangnya yang kayak bek cepet, udah ganti baju, udah apa, terus kayak kayak apa dia bilang tadi, kak, yang kayak gitu, kayak terus kayak maksudnya gitu apa? Kenapa? Alhamdulillah lulus praktek persidangannya. Selangkah lagi yuk. Bubab.
Sagia. Kalau aku jangan bubuk deh. Sagia. Tapi bukan merek minuman ya. Atau enggak ini Buin, atau enggak ini deh Wipe kan. Jangan deh, kalau Wipe kayak cosplayer gitu kan. Kayak sama aku Sagia. Harmoni kalau gue. Ya udah, berarti jangan jaketian. Kalau misalnya nilai kamu turun, tinggalkan dulu lah jaketnya. Pikirkanlah keadaan dirimu dulu, perbaiki dulu. Sayang soalnya. Jangan nafsu sesaat doang buat fanboying, fangirlingnya. Alhamdulillah ranking 2. Mango sticky rice. Tapi enak ternyata bumbunya. Aku suka buah apa? Coba tebak. Jawab guys, siapa yang udah mengenal aku akan aku. Baca komennya. Serius kalian gak ada yang tahu buah kesukaan aku? Aku kecewa. Wah, kecewa banget nih. Wah, kecewa. Ngambek nih. Sebenernya aku pengen yang sambal-sambalan deh. Next. Untuk sago. Apa? Banyak sih sebenarnya, aku suka buah, semua buah. Kita sebut saja rujak. Enggak sih, aku sebenarnya pertama tuh aku paling suka buah pir, lalu ada salak, terus anggur tuh. Tapi anggur tuh anggur tertentu gitu loh, yang menurut seleksi lidahku paling utama, tapi pisang. Bagian gatonya nih. Ini mangganya pakai mangga kue nih.
cerita apa lagi ya? Kakak di mana? Aku lagi live. Iya, kenapa? Aku nggak ada kegiatan. Iya emang aku bentar, gue takut ada kegiatan. Ya udah, makasih ya. Bentar gue cek dulu deh. Bye bye, hati-hati ya. Love. Tapi kan kalau tadi nggak. Tar. Enggak guys, enggak guys, ternyata enggak. Aman. Aku besok shownya. Gila, keren banget teman-teman aku, ujian topik nilainya bagus-bagus. Tapi jangan diklip ya guys, soalnya kelihatan ininya. Privacy olah kan. Kalian yang tipikal namain orang-orang di kontak kalian apa? Kalau aku sih sebisa mungkin yang menjelaskan, kalau misalnya dia sejelas mungkin, biar ada urgent tuh, kayak orang-orang tahu nih ini siapa. Sakit deh aku buka-buka ini. Rahangnya. Semua orang aku tulis dengan nama-nama yang kayak misalnya aku tulis tuh kontak teman aku dari prodi apa, kayak harus jelas, misalnya deng prodi angkatan berapa, prodi berapa, prodi apa. Aku juga orangnya bukan sebenarnya ya, nggak kalau misalnya orang, cuma kenapa sih orang tuh, siapa sih yang pertama bikin apa sih namanya, orang-orang pindah ke WhatsApp. Aku nggak suka karena orang-orang tuh jadi tahu nomor WhatsApp orang kan, padahal kayak kalau misalnya buat kontak chat gitu ya udah nggak sih, kayak
lain aja gitu. Dia kan nggak usah ngeinihin nomor kan, aku nggak suka banget soalnya kayak sih ada orang aja kan aneh-aneh. I don't like it. Aku baru pertama kali sih mainin WA tuh gara-gara kuliah. Bener. Ya kan? Soalnya aku tipikal orang telepon pun di handphone tuh aku kayak silence kalau bukan orang yang aku simpen, aku silent unknown gitu. Terus kayak orang-orang yang aku kenal nggak aku balas, either nggak aku balas, aku blok. Makanya orang-orang nyebut aku sombong gak ya? That's not sombong, that's privacy. Kalau nggak deket-deket amat, kalau penting pasti orang itu bakal nyamperin aku langsung kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak seperti itulah ya. Karena aku dari dulu ya, aku tuh jarang banget ngasih nomor-nomor aku gitu kan. Mau dulu tuh enaknya tuh ada messengernya tuh yang nggak usah nunjukin nomor, ya nggak sih? Karena sekarang pun kayak ini kan apa sih namanya, nggak pakai nomor pun orang tuh bisa ngegunain kayak kontak kita tuh kayak buat yang aneh-aneh. Aku takut deh bisa fake akun kayak gitu-gitu. Hai. Iya. Ayo gimana kalau kita gencarkan orang-orang kembali ke Line? Terus kan kalau misalnya orang itu kalau bahkan Line aku pun dari zaman aku SMP, SD, SMP, aku kalau ada orang yang mau ngekontak aku tuh ya udah yang emang harus aku yang duluan yang nge-add dia, nggak bisa di-add back. Bisa tapi kayak nggak, notifnya nggak muncul kan, jadi aku kayak gitu lah lewat nomor. Cuman waktu itu sempet ganti HP terus tiba-tiba ya udah gitu. Iya, aku Line itu dibuatnya oleh Jepang bukan sih? Kalau aku dulu sering banget pakai Katok. Kenapa? Karena JKT iklan Katok kan? Ya nggak sih? Dulu. Terus sama Big Bang. Nah, itu sebabnya aku pakai Katok. Jadi orang kayak maaf ya, kamu pakai Line ya, aku pakai Katok. Sorry. Karena aku waktu itu terus banyak voucher gitu kan, lucu kan. Jadi orang kalau misalnya orang tuh ya misalnya mau nge-gift sesuatu ya ke temennya. Kalau di Korea ya bukan mereka yang neraktir orang, kalau di Indonesia kan kita yang neraktir, tapi orang yang ulang tahun itu ditraktir temennya. Terus mereka tuh di traktir yang lewat kayak voucher, kupon, gift gitu. Seru banget sih. Iya, seru banget sih, seru banget. Terus kayak bukan kita yang ini, tapi kita yang dibeliin makanan, dibayarin makanan gitu sih. Beda budaya kan sih sebenarnya. Tapi kelihatan gak sih? Nggak kelihatan kan? Itu apa sih? Juga baru mah. Gimana kalau kita budayakan kembali si Line itu? Karena emojinya juga lebih lucu ya. Iya kan, kalau Line itu dibuatnya sama Jepang ya nggak sih, Jepang. Karena Jepang tahu privacy orang ya, jadi kayak tidak memanfaatkan sembarangan gitu ya, jadi aplikasinya gitu kan. Jadi nggak pakai nomor. Kalau nomor tuh hanya orang-orang tertentu doang yang tahu kan, yang kita izinin gitu buat tahu gitu kan. Kalau Kato kan kayak buat teman-teman Korea aku ya, tapi sekarang teman-teman Korea aku juga nggak tahu di mana.
Terus aku bukan tipikal orang yang chatting atau chattingan sih, aku tipikal bukan gitu, kecuali kalau yang orang-orang terdekat aku tidak suka. Jadi aku tuh sebenarnya kemarin STS itu aku pengen minta maaf buat temen-temen aku yang kayak udah jarang heal. Kayak aku tuh sebenarnya mungkin banyak ya orang yang ngechat aku, tapi aku tuh pertama aku tuh merasa udah bales karena aku baca kan, terus kayak ternyata belum dibales. Terus aku udah ternyata kedua udah aku read, tapi waktu itu aku lagi kegiatan, aku lupa untuk balas. Terus akhirnya numpuk kan. Yang ketiga itu aku merasa kayak aku malas ngetik. Kayak malas ngetik, terus kayak ya udah. Aku pertama kali aktif banget di WA itu gara-gara olah nih, jadi bahas gara-gara kuliah aku aktif. Gara-gara gara-gara kan aku ngerantau, terus itu tuh lain tuh emang memorinya gede juga sih, tapi mama aku tuh waktu itu cuman pakainya WA gara-gara temennya kan sama ayah aku. Akhirnya aku punya WA, terus ya udah aku cuman punya kontak itu mama aku sama ayah aku. Dan di situ aku bisa teleponan sama mama aku 14 jam 15 jam. Itu pertama kalinya aku teleponan sama orang tua kayak gitu kan. Aku tuh bukan tipe kalau orang juga yang suka teleponan juga kan sama siapapun. Kalau misalnya kayak gitu biasanya sama teman-teman segeng aku, dan itu pun baru kemarin. Jarang sih guys, bisa dihitung jari lah aku. Iya bener, aku jarang juga nih merong di grup chat, kecuali kalau kan sekarang misalnya teman-teman aku tuh kayak tugas atau apa butuh banget kan aktif. Nah itu aku usahakan walaupun balasnya 2-3 kali hilang. Lagi ada jerawat di sini. Nanti aku ke Surabaya guys, kalian tahu kan Siu Surabaya. Kalau Jaehyun, kayaknya kalau misalnya mau video call sama Jaehyun gue harus ngabisin berapa miliar ya. Karena kemarin aku sempet ikut album fansign gitu, call. Pusing, gak dapet. Terus gak aku jual-jualin lagi sebanyak itu album. Tapi ya udahlah, makanya doain guys aku bisa banyak kesempatan untuk berkarya terus di sini lah ya, biar aku bisa ngejar Jaehyun itu sebagai idol. Bukan ngejar pengen jadi pacarnya ya, tapi ngejar kalau misalnya itu tuh jadi goals aku untuk ketemu dia tuh sebagai a partner kerja. Dan tandanya itu aku udah mengalami perjalanan yang cukup panjang menuju kesuksesan. Asik, duet kayak gitu, kayak apa kayak gitu kan. Amin. Kenapa tiba-tiba lagu ini ya? Nah ini gue blind. Walaupun teman kamu ada yang suka Jaehyun, tapi nggak ada yang secinta dan setulus itu kepada Jaehyun selain aku. Canda sih. Tapi nggak apa-apa kalau orang mau serius. Kalian itu ngerasa beneran ya aku sama Jaehyun? Lucu sih. Apa? Iya, terus tadi juga kayak kata kakak kan yang admin, aku kan dekat kan sama kakak yang admin video call gitu, kayak kamu Li, tapi kalau misalnya nih ya ada orang yang mirip Jaehyun kamu mau nggak?
Enggak. Tapi nih misalnya nih ya, ada orang yang kayak kayak apa ya tadi, pokoknya mirip, terus personalitinya baik, mirip kayak gitu, mau nggak? Enggak. Kenapa kok gak mau? Kan mirip kayak, karena bukan Jaehyun. sorry. Jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Cuman kalau misalnya ada apa-apa, aku sudah bilangin sih ke teman-teman, guys, pokoknya jangan khawatir sama gue tuh kalau ingat ya, gue tuh Jaehyun banget. Tapi ketika gue ada sesuatu yang kok dia bisa tiba-tiba aneh, tolong, mungkin gue dipelet sama orang. Tolong sadarkan gue, rukiah gue. Aku udah bilang sih, aku juga udah bilang ke mama aku. Terus kata mama aku, setelah aku udah bilang kok ke semua orang, aku udah bilang kayak, guys, pokoknya kalau misalnya gue aneh, tolong ya, itu tandanya gue nggak baik-baik saja. Tolong rukiah gue, tolong bawa gue ke ustadz. Karena sebenarnya ya bukan membawa untuk minta dibalas cintanya sama Jaehyun. Aku tuh nggak gitu ke idola aku tuh cuman kayak ngerasa sebenarnya apa yang aku omongin, aku cinta banget gini mau nikah gitu-gitu. Terus sebenarnya kayak coping mekanisme aku sebenarnya karena kenapa, dia tuh orang yang udah selalu ada waktu aku di titik terendah aku kan, kayak gitu. Dia tuh kayak orang yang tepat waktu pas aku lagi sedih atau apa, aku tuh dibantu gitu kan, jadi lebih termotivasi sendiri gitu dengan pekerjaan aku, keadaan aku sekarang. Kalian juga pasti mengalami hal itu kan ya, bukan karena pengen diwaro beneran yang sampai bisa kayak nikah, amin, bonus ya. Tapi enggak, sebenarnya itu coping mekanisme aja, rasa bersyukur aku ke dia karena dengan karyanya itu aku tuh bisa bangkit lagi gitu, kayak tanpa sadar gitu ya, gitu guys. Aku gak berharap yang kayak gue pacaran sama dia. Hey, bangun. Sebenarnya yang kayak omongan-omongan yang nikah yang kayak gitu coping mekanisme aku, rasa bersyukur, terus yang kayak mau gimana lagi gitu. Yang itu diungkapin itu kayak mungkin yang kayak lucu-lucuan kayak gitu. Kayak gitu, Bestian nih. Iya, betul, memetafor. Yes. Gak mau bacain surat siapa. Yeah, sebenarnya halo itu coping mechanism aku. Jujur, enggak sih. Kayaknya aku bukan tipikal yang cerita. Iya, aku habis gini, aku habis ini, enggak. Tapi aku kirim foto. Jadi aku kalau misalnya show kayak jadi sebenarnya galeri aku tuh Jaehyun. Kalau foto-foto aku yang lagi cantik itu di Jaehyun. Tapi itu tuh waktu awal-awal pandemi itu, waktu lagi kayak aku lagi cantik nih aku make upnya gitu kan, nanti aku simpen di situ tuh buat ngelihat make up aku ngulang gitu. Setelah verified, aku nggak pernah, karena mereka tuh sebenarnya baca kayaknya, tapi karena kan verified itu gampang ya, ada prioritinya gitu kan, kebaca gitu. Jadi aku abis itu aku langsung hapus semua guys. Terus aku tuh kalau misalnya kirim ke DM ke dia tuh kayak lebih kayak menyemangati dia sih. Soalnya aku tahu kalau misalnya ketika aku bercerita sama dia, ada yang kayak dimana dia tuh kayak mungkin ngerasa kayak ya ampun, dan sama gue lagi kayak gini, gue harus gimana ya, gue gak mau kayak gitu kan. Terus kayak aku pengennya kayak kamu semangat ya, aku tahu kamu pasti bisa kayak gitu sih, karena
mereka juga karena dengan karya tuh aku udah dibantu, terus aku pengen mereka kayak merasa didukung juga dengan karya kayak gitu kan. Jadi aku pengen kayak gitu sih, maksudnya bantu kepercayaan diri mereka kan, ya kayak gitu sih maksudnya. Kayak gitu, jadi kayak aku, karena aku tahu kan udah verified itu kelihatan kan, jadi kayak andai aku harus hapus kebodohanku yang kayak astagfirullah. Aku tuh pengen kayak biar dia kayak support dia, mendorong dia untuk lebih ke kita menungguin kamu kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku secuil dari jutaan manusia ya pencinta Jaehyun, tapi nggak apa-apa, aku soalnya verified. Kayak gitu seru guys, jadi kayak ya udah koyo apa nih koyo. Enggak sih, aku biasanya jarang sih aku. Guys, kalian tahu sendiri kan, aku aja jarang update di IG. Tadinya aku jarang buka IG guys, aku jarang buka Instagram. Bukan karena pertama gak ada bahan untuk post, yang kedua kayak kita harus pilah-pilah karena kan nggak semua orang bisa lihat. Terus karena kan sekarang kita udah temenannya sama, maksudnya kayak takutnya ngeganggu kan ya, walaupun itu akun kita sendiri, jadi aku pilah-pilah sih, maksudnya jaga image. Terus lebih ke aku jarang main sosmed kecuali TikTok, karena TikTok kan ya udah scroll doang, nggak kalau mau ngelihat DM yang kayak gitu nggak perlu kan. Aku bukan sosmed, orangnya bukan sosmed banget guys sebenarnya. Apa yang bisa kalian harapkan dari aku untuk update di sosmed? Enggak. Iya, aku paling sering repost TikTok karena banyak hal-hal yang perlu aku repost karena biar orang-orang tuh tahu gitu. Lebih ke hewan-hewan sih kadang atau apa gitu. Kayak gitu kan. Biar maksudnya di nggak gosip mulu, nggak berantem mulu, ngelihat orang berantem di TikTok tuh gitu. Aku sekarang udah jarang baca tentang AU Jaehyun gitu. Enggak. Sekarang masih dong, aku malah makin kecintaan banget sama Byeonusok. Enggak, apalagi X, aku paling jarang buka X guys, jujur. Menurut aku udah nggak bisa difilter itu loh X. No, sosmed yang bener-bener nggak banget aku gunain banget tuh X sekarang. Even tuh dulu kepake buat fangirlingan ya banget, sekarang enggak. Sangat toksik banget, jadi no. Better nggak buka deh sama sekali kalau aku ya. Nah justru aku juga kaget loh, terus kayak aku ternyata aku sempat bikin threads ya. Enggak, aku juga nggak punya threads. Maksudnya waktu itu sempet apa ya, aku lupa. Terus kayak kata Ola, kata siapa, ada kah kita bikin threads kah? Aku lupa, ternyata aku
kita pernah melakukan untuk membuat threads. Apa ya, aku juga bingung sih, dunia aku tuh ngapain sih sebenarnya. Gak sih, aku tuh karena gak mau yang bikin aku banyak berpikir gitu, kayak harus dipikirin gitu kan, kayak kayak gitu sih. Karena kadang sekarang tuh banyak hal yang kayak astagfirullah, ya udah gitu. Bahkan aku pun kalau di TikTok, isi TikTok aku tuh semuanya tentang apa coba? Kalau nggak Jaehyun, ya kalian sudah sering lihat kan repostan aku. Kita lihat repostan aku tentang anjing yang kayak gitu, kucing. Enggak, isi repostan aku tuh semuanya tentang sebetulnya ya, keadaan dunia. Tentang resesi, tentang inflasi, tentang yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya ada waktu aku nunjukin ke kalian, misalnya aku lagi ngeliat scroll TikTok, itu tandanya aku lagi sengaja gitu loh buat algoritmanya buat dibedain. Kenapa kan biasanya di sini sama di sini beda tuh yang munculnya, supaya ya ntar gue di briefing lagi. Walaupun saya punya pilihan, tapi kan sebagai saya idol ya, jadi saya harus netral. Begitu berarti. Ada kucing kecamataan gitu lah. Tapi aku juga sekarang lagi belajar. Kemarin tuh kan aku kuliahnya perekonomian kan. Maksudnya ada mata kuliah umum yang kayak perekonomian Korea kan. Jadi isi semuanya itu tuh kayak perekonomian semua, dunia, negara, pokoknya kayak gitu-gitu. Karena Korea yang kayak gitu-gitu kan. Karena itu tuh perekonomian mereka kan dari, berarti ada masanya kan, sejarahnya itu kan nyambung kan. Nah sekarang di apa sih namanya, di TikTok aku tuh, karena aku lagi belajar hubungan internasional Asia Pasifik, yang which is sekarang tuh lagi rame kan, tuh isinya aku semuanya itu. Isi TikTok aku tuh itu guys sebetulnya. Cuman ya gak bisa lah aku. Kadang INFP, INFP, and in English spelling asik. Pokoknya beda lah yang di tab sama di handphone sama di handphone satu lagi, beda. Aduh, perut aku ini deh, apa sih, kayak merasakan kelaparan ya dia. Aku juga emang merasa lapar, tapi aku udah makan, kayak rakus kamu ya perut. Now you so mad, I'm so sick of this sekolah. Sebenarnya aku ada rencana sih kalau ini sih, nggak jadi ya. Pencet buat makan sebenarnya.
ada rencana aku buat makan lagi, tapi kayaknya ya. Kemarin kan aku ini ya, apa sih namanya? Nggak jadi. Sorry. Ini orang sengaja nih, kayak macam-macam jawaban. Apa sih kalian itu? Don't want nobody else around me. Just need you right here. You're like the only thing that I see. It's crystal clear and I want you to come claim it. I do. What are you waiting for? Yeah, want you to name it. I do. Want you to make it yours. It's like supernatural. Oh iya guys, banyak yang bilang karena katanya, tolong ya bilang ke teman-teman TikTok kalian, Ellie itu kenapa pakai extension karena rambutnya ketipisan. Just to Belty, aku pakai extension itu karena rambut aku waktu itu pendek. Terus aku pengen image-nya lebih baru, jadi aku panjangin. Fungsi extension untuk aku itu untuk memanjangkan rambut. Lalu justru pas aku lepas nih ya, aku tipisin rambut aku karena ketebelan. Kalian itu kan orang-orang tuh kalau dulu tuh bisa dengan bebas kayak flip rambut gitu, terus bisa rambut kalian itu bisa dance gitu. Rambut aku itu sangat-sangat tebal dan gitu loh. Jadi itu waktu zaman aku K3 itu tuh rambut aku tuh tebal kan, terus mental. Jadi nih ya, rambut aku itu kalau dicatok sama kakak rambut itu mental, susah untuk dicatok. Jadi aku tuh paling lama untuk kalau misalnya di hairdoin guys. Terus akhirnya pada saat itu kan aku pendekin, kan sebenarnya pertama waktu itu dipendekin tuh karena waktu itu Rhapsody kan, aku pengen image-nya baru di Ramune pendek. Terus juga karena apa sih namanya, karena sebenarnya itu tuh aku tuh keberatan sama rambut aku merasa aku nggak bisa gerak yang kayak semua guys, rambut aku tuh berat banget. Kayak gitu guys. Kalau sekarang kan yang rambutnya mental-mental itu Indah atau siapa lagi ya? Enak Gen 11, maksudnya iya, bener sih. Dulu tuh aku tuh, terus ya guys, aku tuh bukan tipikal orang yang anteng gitu loh kalau dirambutin. Aku tuh suka, bahkan aku suka kayak bebas kah rambut mau digimanain, kakak hairdo gitu. Aku ngerasa aku bosen pas di hairdoin itu, ketebelan, rambutnya tuh tebal kan, jadi otomatis lama kan, butuh waktu kayak gitu kan. Mana mental mau kan kalau misalnya dicatok gitu. Itu sebabnya aku
memendekkan rambut aku. Lalu aku sekarang itu tipisin. Karena kenapa? Biar aku bisa enak mainin rambut gitu. Iya, terus kayak aku selain ingin mengubah image, kayak ya udah tipisin gak sih, kayak biar bisa digimanain aja gitu. Aduh, kena gigi. Karena guys, rambut aku tuh bener-bener mental guys, rambutnya. Karena rambut aku tuh bener-bener yang kayak masih virgin gitu loh. Enggak sih, virgin. Love, virgin love. Karena rambut aku tuh maksudnya virginnya tuh jarang banget dicatok dulu itu. Ada kali seumur hidup aku tuh cuman 3 kali 4 kali gitu kalau nggak salah aku dicatok itu. Biasanya sih di blow ya kalau ke salon, bukan dicatok soalnya. Di blow kalau di salon itu. Jadi jarang dicatok gitu kan. Aku kalau curly atau apa tuh aku punya alatnya gitu guys, tapi alatnya tuh alat zaman dulu. Jadi kayak rolan gitu dipanasin, kita ini ditempel, digulung gitu kan. Itu masih zaman dulu banget. Sama aku tuh dulu tuh pakai koran guys. Aku nge-curly rambut tuh pakai koran, jadi rambut aku banyak dikoranin, tidur tuh semalaman, diemin tuh semalaman kayak gitu guys aku. Jadi rambut aku tuh masih kayak yang susah gitu loh untuk diinihin. Cuman waktu itu emang pernah di bleaching kayak gitu-gitu kan. Tapi ya itu tetap aja rambut aku tuh karena mungkin masih kuat ininya, batangnya sama akarnya, jadi mental banget. Sebabnya aku merasa kayak kelelahan di saat menari itu. Terus kan kemarin waktu itu juga sakit lehernya kan, jadi kayak biar gampang itu ya udah ditipisin. Mana? Soalnya kan ada pada saatnya abis lagi sakit leher, aku tuh rambutnya panjang terus diwarnain kan. Guys, itu kayak aku merasa, wah gila, rambut aku berat banget. Akhirnya di situ kan dipotong lagi kan, habis itu modelnya yang warna rambut aku tuh terang terus di situ. Terus aku pakai hair extension, kenapa? Biar aku mengubah image jadi lebih panjang juga rambutnya, bukan ditebelin kayak gitu. Jadi keberatan rambut asli aku sama keberatan rambut aku pakai extension itu lebih berat rambut asli aku. Baru ada yang nanya, itu tadi udah dijelaskan. Apa aku bikin tag video di sini ya? Enggak, jelek lah cahaya. Ini dibiasakan ya anak-anak. Kalau misalnya aku sih nggak masalah ya ada jerawat satu kayak gini-gini, normal karena manusia mungkin. Tapi dibiasakan kalau misalnya kamu melihat ada sesuatu yang kayak itu ya ada jerawat, ya udah diamin aja. Mending ya kalau misalnya aku ya gak apa-apa. Kalau misalnya orang ada yang
merasa gak suka digituin dan jadinya malah insecure, mending gak usah ngomong. Ada bahasan lain gak usah kayak maksudnya gak usah komen tentang jerawat. Gitu deh. Kayak ada bahasan lain kan, jangan gitu Iya, itu namanya gak sopan ya. Kalau misalnya ngetik adik-adik ya boleh ya, biar kita biasakan ada etika ya. Gitu. Jadi makanya nih, kalau misalnya ada orang yang kayak aku blok ya, tiba-tiba nge-DM aku, kayak maksudnya bukan di blok sih, maksudnya dibisukan di sini. Terus tiba-tiba nge-DM kayak, maaf ya, aku mungkin salah kata, gak apa, maksudnya kayak aku, oh berarti orangnya tahu ya, ada alasan seseorang ngebisukan kalian itu, mungkin kurang sopan atau gimana. Jadi aku bisukan, tapi ketika kalian minta maaf, oh udah mengakui kesalahannya, terima kasih ya. Jadi jangan malahin aku, malah ada yang ngata-ngatain aku, jangan ya, itu tandanya berkaca dulu. Siapa tahu ada kata-kata yang kurang sopan. Soalnya aku pun bukan tipikal orang yang kayak benci, aku blok, enggak. Tapi kalau misalnya ada orang yang emang dia kayaknya nggak belum bisa menggunakan sosmed dengan benar deh jarinya, aku bisukan biasanya, atau aku blok orang-orang yang kayak gitu sih biasanya. Tapi ada aja sih yang tiba-tiba kayak karena di blok atau misalnya karena di apa, jadinya gak suka sama aku lagi gitu kan. Karena kan sebenarnya aku ngeblok itu biar mungkin ada yang kurang sopan untuk aku lihat, karena menyakiti perasaan aku, daripada aku lihat terus dia pun gak suka aku blok biasanya. Jadi kan biar ya udah, biar nggak Jaehyun sarang heyo, I love you, selalu deh tepat waktu ya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi ada mungkin orang yang nggak terima, akhirnya kayak out of topic. Kalau misalnya ada apa-apa, bahas sesuatu tentang aku yang negatif-negatif, padahal mah aku ngeblok dia gara-gara apa? Karena nggak sopan. Gitu, malah bawa-bawa yang lain. Si Helis mama gini katanya, kata fans yang lain juga si L5 gini, aduh, out of topic, malu. Tapi kita al-fatihain aja, semoga atau kita kasih cermin ya, semoga ya saling belajar aja kita. Ada sih, terus aku juga bingung, aku mau membela diri sekarang nggak usah lah ya. Aku juga waktu dulu mikirnya kayak, aku tuh punya pembelaan, aku punya perspektif aku punya POV aku, tapi ada orang yang emang nggak suka selalu aja menyelempengkan, yang mentwist-twistkan maksud dari aku gitu kan. Padahal kan kalau dari live itu panjang sebenarnya. Jadi aku nggak bisa mengatur pemikiran orang, aku yang bisa mengatur emosional aku yang bisa ngatur ketikan aku, atau misalnya ngontrol mulut aku, ngontrol opini aku. Jadi aku lebih mengalah, karena akan ada saatnya kita tuh menjadi tempat pendewasaan untuk oknum-oknum yang ngomen negatif sih. Jadi aku kayak belajar, mungkin aku juga disuruh belajar sama Tuhan, terus dan aku menjadi tempat pembelajaran untuk orang-orang yang emang sedang belajar juga seperti aku. Seperti itu, ya udahlah ya. Dengan ya, tapi aku sebenarnya gak sakit hati, tapi dunia aku nggak sesempit itu untuk harus mikirin hal itu, karena aku merasa dunia aku luas gitu kan. Jadi aku
bukan, aku gak harus memfokuskan hal-hal itu terus gitu. Banyak yang aku laluin, banyak kerjaan aku. Ya mungkin mereka kayak berputar di tempat situ-situ aja gitu, bahas yang kayak nyari kesalahan aku atau nyari kesalahan orang lain, atau kayak ya udah, dunia mereka sempit, mereka nggak punya dunia lain. Terus kayak oh kasihan sih, aku sih merasa kayak haruskah aku ajak mereka ke duniaku? Akan ada saatnya gitu kan, misalnya kayak gitu lah ya, orang itu nggak, ketika kita kasih tahu faktanya mereka nggak ini loh, maksudnya merasa tersinggung mungkinnya hatinya, jadi kayak ya udah, mereka nggak tahu cara lagi untuk membela diri. Ada yang kayak gitu kan, tapi pilihan mereka sih, ya udahlah. Ada orang ketika kita menegur mereka, mereka takut akan kesalahan mereka, terus mereka membenah diri. Aku pun kayak gitu ya. Tapi ada orang ketika kita tegur kesalahannya, bukan berkaca, tapi mereka membela diri ya, karena mungkin egonya ya, mereka masih belum bisa. Aku pun maksudnya aku masih belajar ya. Mereka belum bisa belum bisa, ya itulah, memilah gitu kan ego mereka sendiri. Ya udahlah, kan belajar ya, namanya juga hidup lah ya. Kita doakan saja mereka bisa menemukan pendewasaan mereka di suatu tempat, dimanapun, di pelajaran apapun. Kayak gitu sih, sayang, thank you. Ya terima kasih juga ya. Tapi kan mungkin ada pemikiran orang tuh beda ya sama orang lain, itu satu sama lain, jadi kayak gitu. Terus ada mungkin ya, pada saat hal itu terjadi tuh aku merasa kayak kok sedih sih, padahal kan aku tuh kayak mau bilang aja gitu, memvalidasi, kalau misalnya bukan pengen divalidasi ya, tapi aku pengen memvalidasi kayak aku tuh gak suka ya kayak gini, kayak gitu kan. Kamu juga ya nggak boleh melakukan hal itu. Aku sih menerima ya kritikan orang-orang. Aku tuh baca kritikan aku dulu tuh kan, kalau misalnya zaman akademi terus selalu baca apa kekurangan aku improve di DM, tapi akhir dimanapun gitu, tapi di DM itu lebih banyak sih. Karena tapi kalau sekarang itu orang-orang kayaknya bukan mengkritik seseorang tuh untuk menegur, tapi orang itu nyari atensi supaya mereka pengen diakui gitu kayaknya. Terus lebih ke menjadi tempat ini ya, membuka ladang untuk orang-orang, semakin disetujui kritikannya yang bukan membangun, tapi bikin tempat untuk orang untuk memberikan banyak hate comment ke orang. Kayak gitu sih aku lihat sekarang. Jadi aku banyak mengurangi sosmed karena hal-hal itu ya, besti amin. Aku bukan masukannya tuh bukan kritikan lagi, tapi sebenarnya bertujuan untuk nge-hate orang gitu sekarang tuh. Rata-rata awalnya sih aku merasa sedih. Aku merasa kayak kenapa sih dunia itu kayak ngasih aku kebahagiaan, kesedihan tuh kayak gini gitu kan ya. Tapi setelah aku dipikir-pikir lagi ya, jadi bukan, menurut aku ya, buat teman-teman juga belajar, bukan dunia yang secara objektif ngasih kita kesedihan ataupun kebahagiaan, perasaan yang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana secara subjektif batin kita memproyeksikan pengalaman-pengalaman di dunia luar. Jadi kayak hal-hal yang kita terima selama ini, kesedihan maupun kebahagiaan itu, cara kita cara batin kita dengan subjektif memproyeksikan pengalaman kita di luar, kayak gitu semuanya. Jadi kalian nggak bisa nggak bisa ya, ada yang salah ketika kalian menyalahkan dunia
tapi sebenarnya batin kita yang terluka karena pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, teman-teman. Menurut aku kayak gitu. Jadi mungkin ketika kamu mengalami hal itu, kamu ada kesadaran bahwa yang terluka itu batin kamu gitu, sama hal-hal yang pernah kamu lewati di hidup kayak gitu. Sebenarnya untuk menyembuhkan itu emang susah ya, tapi setidaknya pulih itu kita bukan pulih itu emang banyak yang harus kita lalui ya, semuanya. Tapi hal yang paling penting itu sebenarnya supaya kita nggak terus mengulang atau terus berada di ruang waktu yang sama gitu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya tentang waktu gitu. Kalian itu pulih itu atau sembuh itu bukan tentang sekarang, bukan tentang kayak harus pulih, tapi tentang waktu, gimana kalian bisa kembali pulih. Semangat ya, semangat ya. Jadi kalian harus poin kayak ketika kalian mengalami kesedihan kayak gitu. Kenapa sih Allah? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih aku selalu diberikan kesedihan? Kenapa sih aku selalu diberikan kayak hal-hal yang kayak ujian? Kenapa sih aku dicoba? Mungkin orang bakal ngomongnya kayak gini. Kamu orang pilihan Tuhan, jadi kamu dicoba atau diuji sama Tuhan. Tuhan tuh tahu batas kamu. Enggak sih, menurut aku itu ketika kamu hidup itu kan sebuah perjalanan ya, menuju suatu tempat yang kamu tuju gitu kan. Walaupun kamu nggak tahu pada akhirnya apa tujuannya, tapi kehidupan itu adalah perjalanan kehidupan kamu. Pasti kita tuh menemukan hal-hal yang baru untuk kita temui. Gak selamanya kita waktu mau jalan ke suatu tempat tuh kan lurus, nggak macet, enggak apa sih namanya, pasti akan ada berkelok, pasti ada, kita juga menemukan hal yang berlubang kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan guys. Jadi kalian tuh bukan diuji, bukan dicoba, tapi kalian menemukan sesuatu yang baru untuk menjadi pengalaman hidup kalian. Pengalaman tujuannya pengalaman apa? Untuk kita belajar supaya nggak mengulangi hal yang sama kayak gitu. Kayaknya aku lupa deh charger aku di mana. Aku belum ada, masih dah. Jadi seperti itu guys, udah 1 jam. Terima kasih ya untuk show untuk video call dan juga pertemuan kita di ini apa namanya? Live. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Semoga makin hari kita makin bisa menemukan apa yang menjadi pelajaran hidup untuk kita semua, dan kita selalu berjalan lurus untuk bisa menjalani kehidupan, karena life must go on ya. Kalau kita ingin melarikan diri, itu akan sebenarnya menjadi tekanan kita juga, karena kita akan selalu dinantikan hal-hal yang terus terulang dibandingkan kita menghindari. Mending kita lanjutin aja jalannya. Love semuanya, see you di next time. Besok masih ada show. Terima kasih semuanya. Kita baca dulu ya, baca 4.000 orang, semangat ya Yarabun. Ada halo Kim, annyeonghaseyo, Kano Hidayat, halo, thank you ya. Cadar makasih, Piru makasih, Dek Seja makasih, Anissa makasih, Guru makasih, Tasa makasih, Rain makasih, Yin makasih, Akira makasih, Zuda Puadi makasih. Semuanya kita ketemu di lain kesempatan ya, bye bye. Semoga bisa secepatnya ketemu ya, karena aku lagi mengejar untuk tugas-tugas supaya nanti kita ketemu di Jogja, di Semarang, Jogja, Surabaya dengan santai, karena aku tidak memikirkan beban. Jadi nggak ada tuh video lagi nanti kayak lagi ada pengumuman aku ngangong lagi mukanya kayak waktu yang itu ya, yang Kamelody itu. Tapi nggak tahu juga ya. Semoga hal-hal baik menyertai kalian semua. Dadah, see you. Jadi kita kerjakan dulu tugas-tugas kita. Bye, love.